Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak jam kelas soleh soleha. Apa kabarmu semuanya? Ustazah berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Yang paling utama sekali masih semangat meskipun belajarnya di rumah. Hai anak jam kelas, hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran kita ke PB 3 di subtema 2 yang ada di halaman 47. Silakan anak-anak ustazah semuanya seperti biasa keluarkan peralatan pembelajaran dan buku tema 3-nya. Anak-anak, di sana kita akan pelajari bahasa Indonesia dan IPA, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalau bahasa Indonesia nanti anak-anak diminta untuk memahami dan mengidentifikasi teks eksplanasi atau teks penjelasan. Itu ada nanti di halaman 49. Terus kalau IPA nanti kita akan memahami itu komponen-komponen yang ada dalam listrik, terus fungsinya dalam rangkaian listrik yang sederhana. Next, mari kita lihat mulai dari halaman 49. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, kembali ustazah ingatkan, siapa pagi ini yang udah sholat duha dan murojaah? Siapa yang belum? Ayo semangat murojaah dan sholat duha dulu ya. Sip, kita lanjut. Di sini ada teks bacaan si paralel penyelamat jalan. Si paralel itu biasanya ada hubungannya nih dengan listrik. Ternyata si paralel itu adalah lampu lalu lintas temuan si Morgan yang menggunakan rangkaian paralel. Jadi anak-anak silakan baca lebih lanjut materinya. Prinsip kerjanya adalah lampu lalu lintas ini adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling berhubungan secara paralel itu. Berbeda ya dengan rangkaian seri yang disusun sebaris saja, tapi rangkaian paralel ini rangkaian listrik yang disusun secara berderet-deret, di mana masing-masing lampunya memiliki rangkaian tersendiri yang berhubungan kepada sumber energi. Jadi si paralel ini adalah rangkaian yang disusun secara berderet-deret. Untuk lebih lanjutnya, anak-anak silahkan baca materinya yang ada di halaman 49. Terus kita lanjutkan ke komponen listrik dan fungsinya tadi. Apa fungsi dari listrik dan apa saja bagian-bagian yang ada dalam listrik itu? Di sana ada di bacaan halaman 49, dan ayo kita mengamati gambar yang ada di halaman 50. Anak-anak ustazah, di sini ada bahan-bahan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Apa saja komponen-komponennya? Ada kardus bekas dari sepatu, terus 3 buah bola lampu. Dari sana kan sudah ada bahannya, juga ada alatnya. Nanti anak-anak ustazah uraikan. Misalnya yang pertama itu kardus bekas sepatu. Apa fungsinya? Itulah yang akan kita cari. Dan ini adalah tugas sekaligus tugas anak-anak ustazah. Hal ini boleh kamu tanya kepada orang tua atau cari informasi dari sumber-sumber yang lainnya. Selamat belajar, itu tugas dari PB 3. Dan kita lanjutkan ke PB 4 yang ada di halaman 53. Di sana kita akan pelajari PKN dan bahasa Indonesia. Kalau PKN itu tujuan pembelajaran kita adalah kita akan memahami dan mengidentifikasikan apa itu hak, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, dan apa pula dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kalau anak-anak ustazah telah melakukan kewajiban dan haknya sebagai pelajar, sebagai anak di rumah, nanti apa sih dampaknya ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita lihat. Terus ada lagi bahasa Indonesia. Sama bahasa Indonesia, di sini kita akan mengidentifikasi teks eksplanasi atau teks tentang terjadinya sebuah proses dari peristiwa yang terjadi secara berurutan. Di sini ada di halaman 53 katanya. Untuk bahasa Indonesianya ada di halaman 53. Di sini kita
diajaknya, ayo menulis katanya. Apakah kamu pernah datang terlambat ke sekolah? Nah, ayo siapa yang pernah datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu boleh menceritakan bagaimana proses dan terjadinya. Kenapa sih? Apa sih tipsnya atau apa sih rahasianya sehingga kita bisa datang tepat waktu ke sekolah? Atau anak-anak ustazah yang pernah terlambat datang ke sekolah, boleh diceritakan peristiwanya kenapa anak-anak bisa terlambat ke sekolah berdasarkan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi tadi? Tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi secara berurutan. Berarti anak-anak harus ceritakannya secara berurutan. Saya terlambat hari ini karena bangun pagi. Apakah karena bangun pagi kita terlambatnya? Enggak ustazah, kira-kira saya terlambat bangunnya itu karena saya juga terlambat tidur. Saya terlambat tidur karena bantu orang tua. Saya terlambat tidur karena pergi main keluar atau gimana-gimananya. Silahkan anak-anak nanti uraikan sendiri, tapi dengan syarat secara berurutan. Itu boleh dibikin sebagai tugas. Ustazah minta 3 paragraf saja, bikinnya di buku tema kecil. Kita lanjutkan ke PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Di sini ada di halaman 54. Perhatikan bagian atas sekali. Nah, ini dia. Perhatikan di atas sekali, yaitu ada pertanyaan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kita bahas pertanyaan saja. Ayo, nomor 1 pertanyaannya, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah loh, sebagai pelajar, semuanya sebagai pelajar kan? Terus nomor 2, kewajiban itu yang harus kamu lakukan ya. Nomor 2, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Ini nomor 2 khusus untuk teman. Kita lihat teman kita yang di sebelah, misalnya Radit. Kira-kira Radit udah betul belum ya kewajiban dia sebagai pelajar? Kira-kira Fatih udah ya? Atau Azira? Azira nih belum nih. Atau Aurel? Atau gimana? Lihat aja temannya, pilih salah satu teman saja. Terus, apa dampak bagi diri kita sendiri? Nah, setelah kamu melakukan kewajiban kamu di sekolah, apakah ada dampak atau manfaatnya untuk diri kamu sendiri? Silakan tuliskan. Terus, yang keempat, apa dampak dari tindakan mereka yang dilakukan bagi lingkungannya? Ini boleh aja anak-anak bikin contohnya berdasarkan piket kelas. Kalau kewajiban piket kelasnya telah dilakukan, apa sih dampaknya untuk lingkungan sekolah atau lingkungan kelas kita? Terus yang terakhir, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Boleh juga kita ambil contoh piket tadi lagi. Kalau misalnya raihan piket hari ini, apa dampaknya untuk kita semua? Kita menikmati kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Tapi kalau dia nggak ngelakuin piket, gimana akibatnya ke kita? Kita belajarnya di kelas yang kotor, semrawut, nggak enak dilihat. Pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik atau konsentrasi. Itu maksudnya dari hak dan kewajiban. Kewajiban itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan, dan hak itu adalah sesuatu yang kita terima berdasarkan kewajiban yang kita lakukan. Anak-anak ustazah semangat terus belajarnya. Jangan lupa kerjakan latihan dan kirim segera ke Ustazah Ira. Pelajaran kita hari ini insya Allah akan kita lanjutkan dengan hari berikutnya. Anak-anak ustazah semangat selalu belajar di rumah. Jangan lupa berdoa, hafalan dan murojaahnya teruslah ditambah. Ustazah akhiri, semoga anak-anak paham dan mengerti dan baca lagi materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.